Papua Jungle Chef. Begitulah julukan untuk Charles Toto alias Cato. Pria asal Papua yang selalu lantang suarakan betapa istimewanya panganan Papua ke mata dunia. Bumi Cendrawasih begitu tersohor kecantikan alamnya. Ternyata menyimpan sejuta guna. Hal inilah yang mendasari Cato mendirikan komunitas Papua Jungle Chef dan mengajak anak muda Papua turut andil mempelajari sumber pangan dan cara memasak dari para nenek moyangnya. Melalui layanan wisata, mereka pun dapat bercerita tentang sajian tradisional ala Papua kepada siapa saja yang berkunjung, mengenalkan potensi sekaligus mencari pundi-pundi ekonomi. Melihat banyak anak-anak muda di kota yang tidak punya pekerjaan, dan itu menjadi satu ruang untuk mereka bisa bekerja. Nah, di kami Papua Jungle Chef sendiri melayani tamu-tamu asing yang melakukan tur ke hutan-hutan atau ke objek wisata yang ada di Papua, baik itu di pantai, di rawa, di hutan, bahkan di daerah pegunungan. Nah, ini yang membuat kami terpikir untuk membangun satu komunitas di mana bisa mengajarkan anak-anak Papua untuk belajar tentang apa yang ada di alam. Dan di sini juga kita tidak butuh persyaratan yang banyak seperti kita melamar kerja ke tempat, ke instansi atau pemerintahan untuk mendapatkan pekerjaan. Di sini kami hanya butuh satu, attitude yang baik, dua, punya kemampuan fisik yang bagus, tiga, harus berinovasi. Karena apa yang kita dapat di hutan belum tentu disukai banyak orang. Karena kehidupan orang kota jauh lebih beda dengan masyarakat di kampung. Makanya kita juga harus bagaimana mengolah makanan yang ada di hutan menjadi sesuatu yang baik. Disitulah kita mendapatkan nilai-nilai yang baik serta cerita-cerita dari masyarakat tradisional di mana kita berkunjung. Dan apa yang kita lakukan dengan hadirnya Papua Jungle Chef itulah mendorong suatu gerakan untuk masyarakat Papua dan khususnya juga pemerintah daerah untuk berpikir bagaimana menjaga makanan lokal sebagai bagian dari jati diri mereka itu sendiri. Kita lebih kenal dengan metode presto, tapi kita sudah memasak itu secara turun-temurun dan itu berabad-abad. Mereka memasak selama 9 jam dan hasilnya akan kita makan dari tulang semua ikut bisa dikonsumsi. Dan menurut saya ini adalah pemain tradisional yang dibawa ke modern menjadi suatu produk modern. Hutan, dari sanalah semua berasal. Mulai dari sandang, pangan hingga papan. Cato percaya dengan menjaga alam dan isinya, ia dapat menularkan kebaikan dan mempersiapkan kehidupan yang layak untuk generasi penerusnya. Masyarakat Papua punya koneksi dengan alam. Jadi alam memberikan semua kebutuhan kita, termasuk makanan, termasuk pakaian, termasuk membangun rumah, termasuk ke kebun di mana rumah itu akan menjadi tempat tinggal kita. Karena dengan kita menjaga alam berarti kita menjaga kehidupan kita dari generasi ke generasi. Dengan begitu semua kehidupan di muka bumi akan terjaga baik kalau kita kembali ke alam. Kita berharap masing-masing suku mempelajari apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka dari nenek moyang mereka sehingga itu menjadi bagian dari kekayaan kita sendiri. Billy, salah satu masyarakat Papua yang kini mulai menyadari bahwa melalui kuliner, ia bisa memperkenalkan jati dirinya kepada dunia. Alam telah menyediakan secara cuma-cuma apa saja yang dibutuhkan untuk menjunjung pangan tradisional yang telah diturunkan dari para terdahulunya. Saya baca ya di internet atau dengar di beberapa referensi itu bahwa sekarang alasan wisatawan ke Indonesia itu kedua itu kuliner, untuk menikmati kuliner setelah melihat kebudayaan. Jadi kuliner sekarang punya peran besar sekali, selain bagaimana orang datang mengenal kita dari makanan kita. Selain itu juga kita tidak mengeluarkan biaya untuk mengambil dari hutan. Jadi untuk wisata itu kearifan lokal ya yang kita angkat dan tidak mengeluarkan biaya, tapi justru banyak pendapatan dari situ. Kita dapat manfaat ekonomi karena kita tinggal ambil. Melalui Cato, Billy belajar tak berpangku tangan. Ikut menjadi yang terdepan kenalkan hidangan tanah surga Papua ke mata dunia. Memanfaatkan teknologi, ia pun turut menularkan ilmu yang Cato beri untuk saling inspirasi. Charles sangat menginspirasi kita dan kami teman-teman juga punya komitmen untuk ketika Om Cato bikin
sesuatu tentang pangan, kita akan datang ke situ untuk buat konten paling tidak. Supaya dari lewat konten itu kita harap teman-teman kami di Papua, di balik gunung, di lembah, di sungai, di hutan bisa nonton dan bisa menjaga hutan. Karena dari hutan itu kita bisa ambil sumber pangan. Dan itu teladan dari Om Cato. Saya harap banyak lagi Om Cato yang akan muncul dari kampung-kampung lain di tanah Papua.